Di jantung Rokan Hilir, terdapat sebuah kota kecil bernama Bagan Si Api-Api. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan. Ini adalah kota yang membawa warisan tradisi, sembari merangkul irama kehidupan modern. Di sini, di gang-gangnya yang sempit, di tepi lautnya yang tenang, langkah kaki dan suara gambus tak pernah benar-benar hilang. Ia bukan hanya sekedar hiburan yang menceritakan kisah kegembiraan, tapi juga jadi penghubung lintas generasi. Namun, terhapus ombak modernisasi yang begitu deras, iramanya mulai dilupakan oleh generasi muda yang kerap mencibirnya dengan sebutan kuno. Dan untuk itulah dokumenter ini kami buat, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia belum ingin pergi dan nadinya masih berdenyut di tanah ini. Halo bos, selamat datang di Bagan Si Api-Api. Bagan Si Api-Api. Sapin Bagan itu jauh sebelumnya sudah ada. Artinya saya waktu itu berumur 9 tahun. Sementara guru saya pada waktu itu sudah juga termasuk sudah berumur juga. Dan guru saya lagi artinya di atasnya itu namanya Atu Hawa itu udah kami itu dah termasuk udah tua juga waktu itu. Udah kami panggil datuk kan. Cuma kami ya karena kemungkinan entah karena hormat, entah karena segan, entah karena takut, maka kami tidak pernah mempertanyakan asal usul daripada sejarah yang utuh lah Sapin Bagan ini. Kalau di kampung kami Bagan Si Api-Api tak Zapin doh, tapi Sapin Bagan. Nah, kenapa waktu itu kami sering menggunakan bahasa Sapin itu sampai saat sekarang dan tidak menggunakan Zapin itu hanya kebiasaan logat kami Melayu ini agak apa untuk penyebutan Z dengan S itu lebih jelas bunyinya huruf S. Maka sampai saat ini kami kuat menggunakan bahasa Zapin itu dengan kata S, Sapin. Sapin, 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 sapin Bagan, Sapin Bagan. Kami menari dengan cara melenggang. Nah, seperti yang barangkali sudah pernah melihat Sapin Bagan itu. Nah, kenapa itu kami namakan melenggang? Itulah apa namanya kebiasaan zaman dulu suatu kami belajar Sapin. Bagi guru-guru kami kalau menari itu cobalah melenggang. Ya, melenggang itu seperti kita berjalan-jalan, kalau dalam istilah kami itu melenggang kangkung, itu namanya jalan-jalan santai. Kenapa dinamakan langkah 12? Ya karena jumlah langkah ragam Sapin kami itu, jadi dari 1 sampai seterusnya berjumlah keseluruhan 12. Jadi kami satukan nama Sapin Bagan itu Sapin Lenggang Kangkung Langkah 12.
pertama awal dari langkah sapin itu kami namakan langkah satu itu kami sebutkan langkah alif tegak berdiri. Itu sebelum kita mulai. Itulah awal. Kemudian ragam yang kedua kami namakan itu patah ayam. Jadi kayak patah ayam itu pada ragam kedua dan juga ragam ketiga. Ragam ketiga juga masih patah ayam dengan gerakan yang sama, cuma ada beberapa hitungan yang agak berbeda. Kemudian masuk kepada gerakan ragam yang ketujuh. Ragam yang ketujuh itu juga kami namakan itu patah ayam. Jadi gerakan patah ayam itu ada 3 gerakan di dalam gerakan sapin kami, yaitu ragam 1, ragam 2, ragam 3, dan ragam 7. Pada ragam 4 itu kami sebutkan pada ragam siku keluang. Siku keluang itu kalau kami zigzag, gerakan zigzag itu pada ragam keempat dengan ragam yang ke-8 itu kami namakan yang sama, yaitu siku keluang. Kemudian ragam yang ke-5 itu kami namakan ragam sembah. Di sembah situ ada duduk sejenak. Pada ragam ke-6 itu kami namakan bahasa kampung kami olang menyembah. Sebab di situ ada bentuk intonasi bentuk ragam pencak silat. Kemudian ragam ke-9 itu ombak bergulung. Dia sebab gerakan itu berputar ya, macam ombak. Kemudian pada ragam yang ke-10 dan 12, yang ke-10 setengah putaran, dia putaran sekali. Dan ragam yang ke-12 itu putaran penuh. Kemudian ragam yang ke-11 itu meniti batang. Dalam bentuk tarian itu dia hati-hati dia. Jadi ada 12 ragam atau 12 langkah pada gerakan sapin bagan ini. Gerakan kami itu pada ragam itu jelas. Nah, kalau kita jujur, sapin itu kan identik pada gerakan langkah kaki. Jadi gerakan langkah kaki kami itu jelas. Dari awal 1, 2 bisa dihitung. Nah, kalau bagi yang memahami tentang gerakan sapin itu mudah. Kalau dia ikuti dari awal sampai akhir itu tahu dia. Oh 1, 2, 3. Dan juga bisa tahu nanti. Sebab dia dari awal sampai akhir itu ya jumlah 12 itu memang ada dalam itu. Keunikan sapin bagan ini sangat luar biasa sekali. Karena mungkin karena basic saya atau dasar saya adalah sebagai belajar di bidang kesenian di salah satu perguruan tinggi, di perguruan tinggi seni. Saya belajar dari beberapa tarian Melayu, termasuk beberapa tari zapin yang ada di Riau. Ada zapin Bengkalis, ada zapin Siak. Saya belajar. Dengan sapin bagan itu sangat jauh kali perbedaan. Pertama, perbedaan yang sangat kita rasakan bahwa zapin yang di tempat lain atau sapin di bagan SPAP ini, ketika kita memulai langkah di dalam tarian, biasanya setiap zapin itu dia tetap menggunakan kaki kanan dalam melangkah. Nah, sementara di sapin bagan kita memulai tarian itu dengan kaki kiri. Dan kemudian yang lebih membuat itu perbedaan jauh sekali dengan zapin-zapin lainnya, bahwa kalau kita menari pada zapin lainnya, tangan itu lebih banyak berada posisinya pasif. Nah, kalau di tari sapin bagan, tangan itu adalah merupakan kekuatan penting. Setiap langkah itu harus diiringi dengan tangan dan beberapa gestur tubuh kita juga ikut menari. Sebenarnya sapin bagan ini kemana ya? Memang ada beberapa budayawan pada sapin ini, memang mereka mengakui juga, termasuk almarhum Pak Ibnu itu kan termasuk senior sapin itu. Nah, waktu kami tampil di Pekanbaru, dia juga merasa penasaran juga dengan gerakan sapin kita dan berkeinginan untuk mempelajari. Karena menurut pengakuan dia, sapin bagan ini mudah untuk dilakukan. Tetapi sesudah dicoba,
mengaku dia sulit. Kalau zaman kami dulu yang perempuan memang tak ada. Kalau kan ada yang perempuan itu hanya sebatas dia ikutan aja, itu keluarga itu. Kalau untuk tampilan umum itu jarang betul. Nah, yang dulu memang boleh dikatakan ya agak-agak pemali lah. Nah, atau mungkin kena aurat, atau mungkin tidak bolehnya perempuan itu begitu begini. Nah, itu kalau udah mereka itu sudah termasuk hitungan balik, udah besar. Tapi kalau masih dia anak-anak itu pernah juga, tapi tidak terbentuk dalam bentuk khusus. Itu pun tidak juga berpasangan. Artinya kalau yang perempuan itu ya sama perempuan lah. Nah, kalau laki-laki ya laki-laki. Tapi memang banyak waktu itu penarinya laki-laki. Dulu Sapin ini hanya sebatas dalam bentuk tampilan acara pesta kawin. Itu tanpa diundang kami itu menghadiri acara-acara tersebut. Kadang-kadang kami sendiri yang minta Sapin lah gitu, itulah. Jadi orang rumah pun tidak perlu dia menyediakan makan, menyediakan apa. Yang penting asal mau aja orang rumah itu mendudukkan pengantin, udah jadi. Kalau untuk di masa sekarang, Sapin Bagan itu lebih sering kita pertunjukkan atau kita tunjukkan atau kita tampilkan di tempat-tempat pernikahan. Jadi dia sebelum dia masuk pada acara ijab dan kabul, biasanya itu ada namanya acara berinai. Nah, di acara berinai itulah ada namanya acara sapin. Nah, bukan saja untuk acara pernikahan, majelis perkawinan, juga di majelis khitanan. Kemudian pada masa sekarang penyambutan itu selain daripada tari persembahan, tari Sapin Bagan ini adalah bagian dalam penyambutan yang ada pada saat ini. Kalau untuk hiburan, untuk pesta nikah dan kawin, ya kami yang namanya hiburan itu apapun yang bisa digunakan alat musik ya kami pakai. Nah, seperti bola, kadang-kadang kami juga memakaikan akordeon. Tapi kalau untuk tradisi kami cukup menggunakan alat musik gambus dengan marwas. Sebab inti daripada awal memulai Sapin itu dari ketika gambus. Musik Sapin yang dimainkan kawan-kawan di Sapin Bagan ini, itu kita tak pernah jumpa cara bermainnya di Sapin Bengkalis ataupun di Sapin Siak. Kalau dia di Sapin Bengkalis dia santingnya mungkin lajur terus. Kalau kan 2 kali 8 atau 1 ke 8 dia habis begitu saja. Nah, kalau di Sapin Bagan untuk memulai kemudian untuk mengakhiri itu ada sinkop di situ. Iya, ada sinkop. Dalam hitungan 2 kali 8, 1 kali 8,5 itu santing biasa. Yang 1 kali 4-nya itu yang sinkop. Sinkop inilah yang akan memulai dan mengakhiri tarian. Nah, sinkop ini mungkin kita jumpa pada musik-musik yang lain, pada hal-hal yang lain. Tapi di dalam Sapin tradisi, di tempat lain kita tak jumpa dengan sinkop seperti itu. Itu yang membuat itu menjadi berbeda dengan musik-musik pengiring Sapin yang ada di Riau ini. Di dalam sekian banyak lagu, kita ada 2 lagu yang selalu kita nyanyikan sebuah dari dulunya hingga pada sekarang. Itu ada Kayu Era. Lagu Kayu Era ini adalah lagu yang dalam pantunnya itu banyak berbunyi sebagai nasihat dan lain sebagainya. Kemudian puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu yang lain yang sangat favorit lah. Favorit bagi kami Sapin Bagan, namanya lagu Kak Jando. Lagu judulnya Kak Jando, tapi di lirik-lirik lagu itu di mana kisah Kak Jando itu tak muncul di situ. Jadi kami hanya mengambil suatu kiasan bahwa Kak Jando itu adalah orang yang hidupnya selalu dalam keadaan kekurangan,
seperti lagu awal, ya. Tobu liek, tobu kapu, ondak dikupe dengan gigi. Cobalah bayangkan, kenapa tidak menggunakan alat-alat yang lain? Kemungkinan pada waktu dia tidak ada punya. Kemudian pada bait yang keduanya, wahai inci, tuan di dapur, tengoklah kami, tatingkanlah kopi. Jadi di situ ada sejenis satu permintaan, sindiran untuk rumah. Tantangan kami untuk melestarikan Sapin Bagan ini adalah ketika anak-anak sekarang ini kita masuk dalam fase untuk pelatihan, untuk memberikan mereka didikan itu, mereka merasa malu bahwa ini adalah hal yang kuno. Kami sebagai generasi sekarang tak perlu lagi ini, tapi ada yang baru, mainan baru. Nah, mainan baru ini adalah bagian daripada teknologi sekarang, termasuk dunia barat, dunia kepo dan lain sebagainya. Mereka asumsinya bahwa ini adalah tren kesenian sekarang. Nah, untuk masa di tradisional, ketika kita memberikan pelajaran tentang tradisi, ini ketinggalan zaman, katanya kuno. Nah, itulah tantangan kami, memberikan pemahaman, edukasi bagi mereka bahwa Sapin ini adalah permainan-permainan orang dulu dengan pola, dengan pikiran, dengan tenaga, kemudian dengan taktik, dengan teknik. Itu yang kita berikan pahaman bahwa ini sangat menarik. Kesulitan itu ya mencari anak-anak generasi yang memang agak susah kita. Sebab anak-anak memang banyak, tapi yang punya keinginan untuk betul-betul dia mau berlatih itu yang memang agak sulit lah. Tapi kami yakin kalau orang tuanya ikut membantu, mengajak, membawa, kami juga yakin anak-anak itu mau tak mau dia pasti datang. Boleh katakan belum pernah kami merasakan hasil yang betul-betul daripada jerih payah kami lah. Tapi mungkin rasa hati nurani itu mempunyai rasa tanggung jawab bagaimana Sapin ini memang harus diupayakan dan dikembangkan. Itu mungkin salah satu faktor lah, makanya bisa bertahan lama. Karena kita juga melatih anak-anak itu tidak memungut biaya. Sebagai pelaku, sebagai pengurus, sebagai penari juga, sebagai pelatih juga, saya ingin sanggar itu Sapin Bagan ini sampai memuncak pada tingkat level-level tertinggi. Tapi yang paling terpenting itu adalah, saya sudah katakan dengan kawan-kawan, jangan coba kita untuk menghayal sampai ke tingkat internasional. Dapat saja Sapin Bagan ini itu merakyat sampai kepada di mana kita akan duduk di Kota Bagan ini, ada budak-budak menari, ada budak-budak latihan. Nah, setiap malam mungkin kalau kita berjalan dari gang ke gang, kita dengar bunyi gambus anak-anak sedang latihan. Itu sangat penting sebenarnya. Mungkin dengan tidak sendirinya, kalau kita membentuk pada karakter yang lebih dekat sebenarnya, itu tidak tertutup kemungkinan ke depan itu dia akan menasional dan juga internasional. Dan kepada kawan-kawan yang yang paham kepada Sapin ini, sama-samalah kita untuk mengupayakan ke depannya. Apa yang bisa dibuat, lakukanlah.